Nah, ini dia kontrakan kamu sekarang. Kamu sekarang bisa tinggal di sini. Ini aku udah beliin semua kebutuhan kamu. Aku yakin kok, kamu cuma bawa baju di tas itu aja kan? Iya. Ya ampun, Fer, makasih banyak ya. Kamu baik banget sih sama aku. Udah cariin kontrakan kayak gini. Dan kamu sampai beliin segala macem juga. Makasih banyak ya, Fer. Nada, nggak seharusnya kamu hidup menderita seperti ini. Kamu berhak bahagia kok. Doain aku ya, semoga aku bisa bahagia terus. Amin. Ya udah, aku izin pamit dulu ya. Lagian ini udah malam dan kamu butuh istirahat. Iya, Fer. Aku janji, aku bakal sering kesini untuk mastiin bahwa kamu itu baik-baik aja. Makasih ya, Fer ya. Aku pamit ya. Iya. Bersyukur banget ya Mbak, ada Mas Ferry yang tidak hanya saja membantu kamu tetapi juga menjaga kamu. Iya Mbak, saat ini saya tinggal di kontrakan kecil yang Ferry sewain buat saya. Saya juga berusaha untuk jualan kue dan makanan lain. Ya sedikit demi sedikit sih, tapi seenggaknya saya bisa merajut mimpi saya yang terhalang karena ambisi orang tua angkat saya Mbak. Alhamdulillah, kue aku hari ini lumayan laku. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya udah temenin ibu jualan. Bu, itu kan kalau nggak salah yang ngontrak di rumahnya Pak Kosim ya? Hamil, terus sendirian lagi. Kemana lakinya ya? Jangan-jangan kecelakaan. Ya, bisa jadi. Ibu tolong ya. Saya ini udah punya suami dan sudah menikah. Emang iya? Perasaan suaminya nggak pernah datang ke kontrakan tuh. Kelihatannya sendiri terus dari kemarin, ya nggak? Aku nggak mungkin lah bilang ke mereka kalau suamiku itu ayah angkatku. Dan aku menikah siri, sama aja aku buka aib. Bu, suami saya itu sering dinas di luar kota, jadi jarang pulang, Bu. Percaya kita ya. Udahlah Bu Ibu, ngapain sih ngurusin rumah tangga orang? Ikut campur aja. Ayo Bu. Mbak Nada, kira-kira boleh nggak ya aku pesen kue 200 pieces? Karena kebetulan kerabat-kerabat aku tuh suka banget kue-kuenya Mbak Nada. Ya ampun, alhamdulillah. Buat kapan, Mbak? Kira-kira kalau buat lusa bisa nggak Mbak Nada? Bisa, insya Allah bisa. Makasih ya Mbak Nada sebelumnya. Ya, aku juga makasih ya, Mbak. Ya, sehat-sehat ya Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Aku dapat orderan kue lagi. Nak, Ibu dapat orderan kue lagi. Alhamdulillah ya Allah. Syukurlah Mbak, walaupun kata kamu cuma kecil-kecilan, tapi kan kamu kembali menekuni passion kamu Mbak. Dapat penghasilan lagi. Alhamdulillah Mbak, saya bersyukur. Ya meskipun penghasilannya kecil, tapi setidaknya saya sudah mulai melangkah lebih maju Mbak. Saya udah mulai berani Mbak, karena satu langkah akan menentukan langkah berikutnya. Setuju Mbak. Iya. Tapi bagaimana dengan Bu Andini dan Pak Samsul Mbak? Mereka kan pasti nggak akan terima begitu saja kamu kabur. Apa mereka marah besar? Begitu mereka menyadari bahwa kamu sudah nggak ada, bahwa kamu sudah kabur. Apa yang mereka lakukan, Mbak? Nada, aku pulang. Mas Abdul gawat Mas. Gawat kenapa sih? Nada kabur lagi Mas. Aku nggak tahu Mas, dia sekarang ada di mana. Kok bisa kayak gitu? Kamu nggak becus ya jagain dia? Mas, kamu tenang dulu Mas. Aku yakin kalau Nada itu dibawa kabur sama Ferry. Mas ingat kan? Ferry itu selalu membela dan memperhatikan Nada. Dia harus dikasih pelajaran. Lebih baik Mas, kamu diam-diam ikutin kemana Ferry pergi. Siapa tahu di situ ada Nada diumpetin sama dia. Aku telepon dia sekarang. Semoga aja Nada suka sama hadiah yang aku beri. Ya halo Pak. Ferry, kamu di mana sekarang? Ini saya mau pulang Pak. Kamu bisa kesini nggak antar saya? Maaf Pak, saya ada keperluan mendadak ini Pak.
Ayo kita pergi. Ayo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, ini aku bawain perlengkapan bayi buat kamu. Ya Allah, makasih banyak ya Fer. Sama-sama. Kamu jadi repot-repot kayak gini. Ferry, Ayah, stop ayah. berani-berani lu bawa kabur Nada dan umpetin dia di sini. Ayah, jangan ayah. Mas Samsul udah, Mas Samsul. Laki-laki ini Pak, yang udah telah membawa kabur dan ngumpetin anak saya lagi hamil. Oh, jadi dia laki-laki yang gak bertanggung jawab dan manusia yang tidak berguna. Ya memang. Bapak, bukan saya yang salah, Pak. Mereka yang salah. Betul. Mereka yang berbohong. Ferry ini gak salah sama sekali. Yang salah itu adalah ibu dan ayah angkat saya. Ibu ayah angkat saya memaksa saya untuk menikah dengan ayah saya. Ibu saya tidak bisa hamil. Dan ibu mengharapkan saya bisa memberikan anak kepada ayah saya. Ayah saya selama ini memberikan uang dan perhiasan yang banyak untuk saya. Karena saya hamil. Tapi selama ini perhiasan dan uang itu sudah diambil oleh ibu saya. Selama ini uang habis. Kamu bilang dia foya-foya. Bukan itu Mas. Diam! Semua ini karena ulah kamu. Pantas aja Nada di sini. Pasti dia ngumpet dan kabur dari orang tuanya yang jahat. Pak, anak itu seharusnya dilindungi. Saya juga akan melaporkan ibu dan ayah angkat saya atas dasar pemaksaan pernikahan. Pak, anak itu seharusnya dilindungi. Saya juga akan melaporkan ibu dan ayah angkat saya atas dasar pemaksaan pernikahan. Udah, bawa mereka ke kantor polisi. Enggak, saya nggak bersalah. Sadar atau tidak kau lakukan. Mbak Nada, sepertinya Ferry itu sangat peduli dan sangat khawatir sama kamu. Saya bersyukur Mbak bisa ketemu orang seperti Ferry. Dia orang yang baik. Dia udah jadi teman curhat saya Mbak. Lalu Mbak, bagaimana Mbak? Setelah kau masuk ke UGD, apa kata dokter Mbak? Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi saya Mbak. Tapi ternyata Tuhan lebih menyayangi bayi saya Mbak. Dia mengambil bayi saya Mbak. Astaga Mbak. Aku sudah lahiran ya Fer. Di mana anak aku Fer? Fer? Di mana Fer? Ferry, kamu kenapa diem aja Fer? Ferry, kamu jawab Fer, di mana anak aku Fer? Nada,
bayi kamu tidak terselamatkan. Mungkin, Fer. Gak mungkin. Kamu masih bercanda kan, Fer? Hah? Gak mungkin. Kamu sabar. Tuhan lebih sayang sama anak kamu, Nada. Kamu sabar. Tuhan, maafkan aku karena pernah tidak menginginkan anakku. Lalu Mbak, pada saat yang sangat berat itu, apa yang kamu rasakan Mbak? Apa yang kamu katakan pada diri kamu sendiri? Saya menata hidup saya kembali, Mbak. Saya berusaha membuka hati untuk Mas Ferry, Mbak. Maksudnya Mbak, Mas Ferry? Iya. Ternyata selama ini dia memahami saya, Mbak. Dan dia juga yang bantu saya untuk mewujudkan mimpi saya, Mbak. Membuka toko kue. Syukurlah Mbak. Kamu akhirnya pelan-pelan bisa mewujudkan mimpi kamu, Mbak. Mbak, tapi Bu Andini dan Pak Samsul, bagaimana kabar mereka? Awalnya saya nggak mau maafin mereka, Mbak. Karena saya udah kesel. Tapi pelan-pelan saya mulai maafin mereka. Ya dengan catatan mereka tetap harus mempertanggungjawabkan semua perilakunya. Yaitu di dalam penjara, Mbak. Mbak, terima kasih sudah membagikan kisah kamu kepada para perempuan yang tengah menyaksikan. Sehat terus ya Mbak ya. Pemirsa, demikianlah kisah inspiratif dari Mbak Nada. Bagi para perempuan hebat di luar sana, jangan pernah takut untuk mengatakan tidak meskipun pada orang tua sekalipun. Selama kamu meyakini apa yang kamu tolak itu adalah salah dan melanggar norma-norma yang ada. Pemirsa, hargailah diri kalian. Nilailah diri kalian sesuai dengan takaran masing-masing. Agar orang lain pun mau menghargai diri kita. Dan ingat, percayalah bahwa kata tidak itu bukanlah suatu hal yang tabu. Justru, itu akan membuat kamu menjadi perempuan yang berkarakter, kuat dan mandiri tanpa meninggalkan nilai-nilai keibuan dan lemah lembutnya seorang perempuan. Pemirsa, jika Anda memiliki kisah yang inspiratif dan mampu menguatkan para perempuan lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.